Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rismawati Ramadhani. Kali ini kita akan melanjutkan materi statistika pada mata kuliah Statistika Ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang angka indeks. Berapa besarnya inflasi setiap tahun selalu menjadi berita utama setiap surat kabar. Ya, inflasi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah karena menyangkut kepentingan kesejahteraan orang banyak. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang secara umum dan berkelanjutan. Biasanya inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen. Setiap mahasiswa ekonomi perlu mengetahui cara menghitung indeks harga konsumen, seperti yang akan diterangkan pada bab ini. Kata indeks digunakan secara luas dengan maksud yang berlainan. Angka indeks yang dimaksudkan dalam bab ini adalah ukuran yang menunjukkan perubahan tingkat harga, kuantitas atau produktivitas dibandingkan dengan periode tertentu yang dinamakan periode dasar. Ya, jadi angka indeks yang dimaksud dalam materi kita kali ini adalah ukuran yang menunjukkan perubahan tingkat harga, kuantitas atau produktivitas dibandingkan dengan periode tertentu yang dinamakan periode dasar. Semua angka indeks dinyatakan dalam persentase relatif dengan indeks pada periode dasar sebesar 100. Suatu angka indeks untuk satu barang saja dinamakan simple index. Sementara angka indeks yang melibatkan lebih dari satu macam barang dinamakan composite index. Pada bab ini akan ditunjukkan cara penyusunan indeks harga dengan metode agregat dan metode rata-rata relatif, baik untuk indeks harga tak tertimbang maupun tertimbang, serta macam-macam indeks harga. Juga akan ditunjukkan cara menyusun indeks kuantitas tertimbang dengan metode agregat dan metode rata-rata relatif. Juga akan ditunjukkan cara penyusunan indeks produktivitas. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu bagaimana menyusun indeks harga tak tertimbang. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana menyusun indeks harga tak tertimbang dengan metode agregat dan metode rata-rata relatif. Indeks harga tak tertimbang metode agregat pada periode N dengan periode dasar 0 dirumuskan sebagai berikut. Sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Di mana sigma PN adalah jumlah harga semua barang periode N dan sigma P0 adalah jumlah harga semua barang pada periode dasar. Untuk metode rata-rata relatif, cara menyusun indeks harga tak tertimbang adalah dengan rumus sigma PN per P0 dikali 100 dibagi I. Di mana PN adalah harga suatu barang pada periode N, P0 adalah harga suatu barang pada periode dasar, dan I adalah banyaknya barang. Ya, perhatikan sebuah contoh pada tabel 4.1. Di sini bagaimana kita menyusun indeks harga tak tertimbang dari barang-barang beras, jagung, dan kedelai. Nah, di sini pada tahun 1983 harga per unitnya adalah 300 untuk beras, 100 untuk jagung, dan 500 untuk kedelai, dan seterusnya sampai tahun 1985. Mohon maaf, di sini ada typo ya. Untuk beras pada tahun 1985 harganya mestinya 330. Kemudian untuk harga relatif yaitu PN per P0 dikali 100, kita bisa lihat pada kolom ke 2 terakhir sampai kolom terakhir ya. Di sini untuk tahun 1984 kita dapatkan harga relatif dari beras adalah 105. Ini diperoleh dengan rumus PN per P0 dikali 100 dengan PN-nya itu adalah harga beras pada tahun 84 dan P0-nya adalah harga beras pada tahun 83. Jadi 315 dibagi 300 dikali 100 ya. Begitu juga untuk harga jagung dan kedelai. Sedangkan pada tahun 85 masih menggunakan rumus yang sama, PN per P0 dikali 100 dengan PN-nya itu adalah harga pada tahun 85. Jadi untuk harga beras diperoleh 110 itu dari 330 dibagi 300 dikali 100 ya, seperti itu. Tabel 4.1 ini menunjukkan penyusunan indeks harga tertimbang dengan metode agregat dan rata-rata relatif. Nah, yang pertama ini dengan metode agregat, sedangkan yang ini dengan rata-rata relatif. Bila tahun 1983 digunakan sebagai periode dasar, yang berarti
indeks pada tahun 1983 itu adalah 100. Ingat pada periode dasar nilai indeksnya adalah 100 ya. Nah, jadi pada tahun 1983 jika kita misalkan sebagai tahun ini sebagai periode dasar, maka indeks pada tahun ini adalah 100 ya. Indeks pada tahun 1983 itu adalah 100. Maka indeks harga tahun 1984 ini adalah dengan metode agregat tak tertimbang adalah 1040 dibagi 900 dikali 100. Nah, ini diperoleh dengan menggunakan rumus pada metode agregat, yaitu sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Sigma PN itu adalah jumlah harga pada tahun 84 ya. Dan sigma P0 ini adalah jumlah harga pada tahun 83. Pada tahun periode dasar gitu ya. Dapat dilihat pada tabel sigma PN ini untuk N-nya itu adalah tahun 84. Yaitu 1040 ya, jumlah semua harga pada tahun 84 adalah 1040. Sedangkan jumlah harga pada tahun 83 yaitu pada tahun periode awal itu adalah 900 ya. Jadi indeks harga pada tahun 1984 dengan metode agregat tak tertimbang adalah sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100, yaitu 1040 dibagi 900 dikali 100, yaitu 115,55. Nah, ini berarti bahwa harga keseluruhan tanaman pangan yaitu beras, jagung, dan kedelai ini pada tahun 1984 itu adalah 1,155 kali dari harga keseluruhan tanaman pangan pada tahun 1983. Jadi ada kenaikan sebesar 0,155 kali dari harga pada tahun 83 gitu ya, atau sekitar 15,55% kenaikannya, seperti itu. Berikutnya, untuk menentukan indeks harga rata-rata relatif tak tertimbang, kita gunakan rumus yang ini ya, sigma dari PN per P0 dikali 100 dibagi I. Tadi kita sudah punya ya PN per P0 dikali 100 untuk tiap barangnya, yaitu pada tahun 84. Misalnya ya, untuk beras itu 105 PN per P0 dikali 100-nya, untuk jagung 125, untuk kedelai 120, sehingga jumlahnya atau sigma PN per P0 dikali 100-nya itu adalah 350. Nah, kemudian I-nya itu adalah banyaknya barang ya, sehingga di sini banyaknya barang 3. Dengan barangnya itu adalah beras, jagung, dan kedelai. Sehingga indeks harga rata-rata relatif tak tertimbangnya itu adalah sigma PN per P0 dikali 100 dibagi I, yaitu 350 dibagi 3, yaitu 116,67. Jadi pada tahun 94 harganya itu adalah ada kenaikan sebesar 16,67% gitu ya. Dari mana? Dari 116,67 dikurangi 100 gitu ya. Nah, jadi ada kenaikan sebesar 16,67% jika dilihat dari harga barang tahun 84 dibandingkan dengan tahun 83. Selanjutnya, pada tahun 1985, indeks harga dengan metode agregat tak tertimbang adalah 114,44. Nah, ini bisa dilihat dari rumus untuk indeks harga dengan metode agregat itu adalah sigma PN per sigma P0 dikali 100, dengan sigma PN ini adalah jumlah harga barang pada tahun 85 dan sigma P0 adalah jumlah harga barang pada tahun 83 atau pada periode dasar. Dan dari tabel ini kita bisa melihat bahwa sigma PN yaitu jumlah harga barang pada tahun 85 itu adalah 1030, sedangkan sigma P0 yaitu jumlah harga barang pada tahun 83 adalah 900. Maka pada tahun 1985 indeks harga dengan metode agregat tak tertimbang adalah 1030 dibagi 900 dikali 100, yaitu 114,44. Sedangkan indeks harga dengan metode rata-rata relatif adalah 370 dibagi 3, kita gunakan rumus ini, sigma PN per P0 dikali 100 per I, dengan PN-nya itu adalah harga barang pada tahun 85. Sehingga jika kita melihat tabel di sini, sigma PN per P0 dikali 100-nya itu adalah 370 dan I-nya adalah 3 karena jumlah barangnya sama, ada 3, beras, jagung, dan kedelai. Sehingga diperoleh nilainya itu adalah 123,3. Jadi, indeks harga dengan metode rata-rata relatif pada tahun 85 adalah 123,3. Jadi, perbedaan metode menghasilkan angka indeks yang berbeda. Nah, berikutnya kita akan membahas indeks harga tertimbang. Kalau tadi harga tak tertimbang, sekarang indeks harga tertimbang.
Perhitungan angka indeks pada harga tak tertimbang menganggap bahwa perubahan harga masing-masing barang mempunyai peranan yang sama penting terhadap perubahan harga keseluruhan, ya. Jadi pada harga tak tertimbang ini diasumsikan perubahan harga dari masing-masing barangnya itu punya peran atau berpengaruh terhadap perubahan harga secara keseluruhan. Nah, padahal perubahan harga ini kan biasanya dipengaruhi oleh jumlah produksi dari masing-masing barang dan jumlah penjualan dari masing-masing barang gitu ya, sehingga asumsi ini atau anggapan ini sulit dipertahankan ya. Oleh karena itu penggunaan indeks harga yang tertimbang ini lebih beralasan dibanding penggunaan indeks harga yang tak tertimbang. Oke, nah sekarang kita membahas tentang indeks harga agregat tertimbang. Timbangan yang digunakan untuk menyusun indeks harga metode agregat adalah jumlah atau kuantitas produksi atau kuantitas penjualan. Ada dua rumus yang terkenal untuk menghitung indeks harga dengan metode ini, yaitu rumus last payers dan rumus Paige. Nah, Adapun indeks harga dengan rumus last payers adalah sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100, di mana Q0 ini adalah jumlah barang pada periode dasar. Sedangkan indeks harga dengan rumus Paige adalah sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn dikali 100, di mana Qn adalah jumlah barang pada periode N. Dari kedua rumus tersebut, terlihat bahwa perbedaan di antara keduanya terletak pada timbangan yang digunakan. Last payers menggunakan timbangan kualitas tahun dasar, sedangkan Paige menggunakan timbangan kualitas pada periode yang akan dicari indeks harganya. Perbedaan ini memberikan konsekuensi seperti berikut ini. Pertama, perubahan angka indeks harga yang diperoleh dengan metode Paige tidak hanya disebabkan oleh perubahan harga, karena timbangan dari tahun berubah. Konsekuensi yang kedua adalah perhitungan angka indeks harga dengan metode Paige membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk mengumpulkan data tentang timbangan yang digunakan. Namun, metode Paige memberikan keuntungan yang penting karena menggunakan timbangan yang up to date. Nah, sekarang kita perhatikan tabel 4.2. Di sini kita akan melakukan perhitungan indeks harga agregat tertimbang dengan metode last payers. Di sini ada 3 jenis barang, beras, jagung, dan kedelai. Dan di sini Q83 itu berarti jumlah barang pada tahun 83 itu untuk beras itu 35, untuk jagung 4, dan kedelai 1. Sedangkan harga yang diberikan pada tahun 83 itu 300, lalu untuk beras ya, untuk jagung 100 dan kedelai 500. Lalu P84 itu berarti harga pada tahun 84 itu 315 untuk beras, 125 untuk jagung, dan 600 untuk kedelai. Sedangkan pada tahun 85 harganya itu naik lagi ya, 330, 150, dan untuk kedelai dia turun menjadi 550. Maka dari sini kita punya perkalian P0 dikali Q0 ya. P83 dikali Q83 itu adalah 300 dikali 35 yaitu 10.500. Sedangkan untuk jagung 4 dikali 100 itu 400, dan untuk kedelai 1 dikali 500 itu 500, sehingga sigma dari P0 Q0 itu 11.400. Selanjutnya kita akan menghitung sigma PN Q0 ya. PN Q0 sendiri untuk beras itu 11.205 diperoleh dengan menghitung P84 dikali 35 ya, dalam hal ini N-nya itu 84 ya. Kemudian untuk jagung P84 dikali Q83-nya itu adalah 125 dikali 4 yaitu 500. Sedangkan untuk kedelai P84 dikali Q83-nya itu adalah 600 dikali 1 yaitu 600. Sehingga kita dapatkan sigma P84 Q83 atau sigma PN Q0 untuk tahun 84 yaitu 12.125. Kemudian untuk tahun 85 kita punya Q0 atau P85Q83. Untuk beras nilainya itu mestinya 11.550 ya, ini typo. Jadi 11.550 ini diperoleh dari hasil perkalian P85 dengan Q83 yaitu 330 dikali 35. Kemudian untuk jagung kita punya 600, nilai P85 dikali Q83-nya ini diperoleh dari perkalian 125 dengan 4. Lalu untuk kedelai kita punya 550, itu adalah hasil kali 550 dengan 1. Dan jumlahnya itu adalah 12.700. Dan ini adalah sigma
PN P0. Maka indeks harga agregat tertimbang dengan menggunakan rumus last payers kita dapatkan untuk tahun 84 nilainya adalah sigma P84Q83 dibagi sigma P83Q83 dikali 100. Dan nilainya adalah 12.125 dibagi 11.400 dikali 100. Dan hasilnya adalah 106,36. Sedangkan untuk tahun 85, indeks harga agregat tertimbangnya ini adalah sigma P85 dikali Q83 dibagi sigma P83 dikali Q83 dikali 100, yaitu 12.700 dibagi 11.400 dikali 100, yaitu 114,4. Nah, jika kita bandingkan dengan angka indeks yang tak tertimbang yang kita bahas di bagian awal tadi, ternyata kita peroleh angka indeks yang tertimbang ini lebih kecil dibanding angka indeks yang tak tertimbang, yang berarti bahwa kenaikan harga hasil produksi tanaman bahan makanan pada tahun 84 hanya meningkat 6,36% dibanding tahun 83, dan angka indeks tahun 85 sebesar 114,4, yang artinya dibandingkan dengan tahun 83 tingkat harga hasil produksi tanaman bahan makanan mengalami kenaikan sebesar 11,4%. 11,4% ini diperoleh dari 114,4 dikurangi 100 ya. Nah, ini tuh tidak berarti bahwa kenaikan harga selama tahun 85 ini dibanding 84 itu adalah sebesar 11,4%, bukan. Ini juga tidak berarti bahwa kenaikan harga selama tahun 85 dibanding 84 itu adalah 5,04%, di mana 5,04% ini adalah 111,4 dikurangi 106,36. Tidak ya. Jadi kenaikan tingkat harga pada tahun 85 dibanding tahun 84 ini bisa kita hitung dengan rumus berikut ini, yaitu 111,4 dikurang 106,36 dibagi 106,36 dikali 100%, yaitu 4,74%. Nah, di mana di sini 111,4-nya ini adalah indeks harga pada tahun 85 dan 106,36-nya ini adalah indeks harga pada tahun 84. Karena di sini yang kita bandingkan ini tahun 85 terhadap tahun 84 gitu ya, maka pembaginya adalah tahun 84. Ya, jadi tadi kita sudah menghitung indeks harga agregat tertimbang dengan menggunakan rumus last payers. Kemudian untuk metode Page, jika mahasiswa ingin menggunakan metode Page untuk menghitung indeks harga tertimbang, maka di sini kita perlu nilai untuk sigma PNQN gitu ya, dan sigma P0QN. Sedangkan nilai sigma PNQN ini dalam tabel tidak diberikan ya, maupun sigma P0QN-nya. Karena harus diketahui terlebih dahulu kuantitas produksi tahun 84 dan 85 atau Q84 dan Q85-nya ya. Jadi jika mahasiswa ingin menghitung indeks harga agregat tertimbang dengan metode Page, maka indeks harga tahun 84 dengan periode dasar 85 ini adalah sigma P84Q84 dibagi sigma P83Q84 dikali 100. Dan indeks harga tahun 85 dengan periode dasar tahun 83 adalah sigma P85Q85 dibagi sigma P83Q85 dikali 100. Berikutnya kita akan membahas indeks harga rata-rata relatif tertimbang. Peranan perubahan harga relatif untuk masing-masing jenis barang dalam indeks harga rata-rata relatif diukur dengan jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk barang tersebut selama periode tertentu. Karena banyaknya rupiah yang dikeluarkan merupakan hasil kali antara harga dan kuantitas, maka timbangan yang digunakan dalam metode rata-rata relatif adalah dari suatu barang yang dikonsumsi atau dijual atau diproduksi. Rumus umum untuk indeks harga rata-rata relatif tertimbang adalah sigma PN per P0 dikali 100 dikali PT dikali QT per sigma PT dikali QT, atau sigma PN per P0 dikali 100 dikali WT dibagi sigma WT, di mana PN per P0 dikali 100 adalah harga relatif periode N, PT dikali QT adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk suatu jenis barang pada periode tertentu, dan WT adalah proporsi nilai rupiah yang dibelanjakan pada periode tertentu. Nah, jika periode tertentu T sama dengan periode dasar 0, maka rumusnya berubah. PT-nya dengan QT-nya diganti menjadi P0 dengan Q0 ya. Sehingga rumusnya akan menjadi sigma PN per P0 dikali 100 dikali P0 dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 ya. Seperti ini.
Yang mana rumus ini hampir sama dengan rumus indeks harga agregat tertimbang dengan rumus last payers. Indeks harga agregat tertimbang dengan rumus last payers ini adalah sebagai berikut. Sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu rumus ini, ya, rumus yang atas ini harus digunakan jika diketahui nilai proporsi rupiah yang dibelanjakan pada periode dasar. Jadi harus diketahui P0 kali Q0-nya gitu ya. Sedangkan jika yang diketahuinya itu adalah kuantitas pada periode dasar Q0 gitu ya, maka yang digunakan adalah metode agregat tertimbang dengan rumus last payers. Tabel 4.3 menunjukkan cara penyusunan indeks harga rata-rata relatif tertimbang. Sekarang kita perhatikan tabel 4.3. Di sini diberikan Q83, P83, P84 dan P85 untuk jenis barang beras, jagung dan kedelai. Nah, ini sama seperti tabel 4.2. Namun di sini ada typo ya, untuk P85 untuk beras mestinya nilainya 330 ya. Nah, dari tabel ini digunakan tahun 83 sebagai periode dasarnya. Terus PN per P0 dikali 100 ini tinggal kita hitung ya. Misalnya pada tahun 84 berarti 315 dibagi 300 dikali 100. Hasilnya adalah 105 untuk yang beras. Sedangkan pada tahun 85 kita hitung P85 per P83 dikali 100. 330 dibagi 300 dikali 100 itu hasilnya 110. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan PN per P0 dikali 100 untuk jagung dan kedelai seperti ini ya. Nah, W-nya itu adalah P0 dikali Q0 ya. Itu tuh bisa kita hitung di sini. P83 dikali Q83-nya itu 10.500, yang ini 400, yang ini 500. Kalau dijumlah hasilnya adalah 11.400. Sedangkan PN per P0 dikali 100W, yaitu rumus ini ya, PN per P0 dikali 100W, itu tuh harganya adalah 1.102.500 untuk jenis barang beras dan tahun 84. Nah, ini diperoleh dengan menghitung PN per P0 ya, P84 yaitu 315 dibagi P0, P83 300 dikali 100 terus dikali W dikali 10.500 ya. Jadi kita peroleh nilainya 1.102.500. Sedangkan untuk jagung dihitung dengan cara yang sama, kita akan punya P84 dibagi P83 dikali 100W. Hasilnya adalah 50.000. Begitu juga untuk kedelai ya, akan dihasilkan nilai 60.000. Nah, nanti kita akan punya sigma dari ini gitu ya, yaitu segini. Untuk tahun 85 dengan cara yang sama kita akan dapatkan nilai ini. Jadi, jika tahun 83 digunakan sebagai periode dasar dengan metode rata-rata relatif, diperoleh angka indeks tahun 84 sebesar 1.212.500 dibagi 11.400 yaitu 106,36. 1.212.500-nya ini adalah sigma PN per P0 dikali 100W, sedangkan 11.400-nya itu adalah sigma W. Baik, saya perlihatkan kembali rumusnya ya. Yang ini sigma PN per P0 dikali 100W dibagi sigma W. Nah, sedangkan untuk yang tahun 85 juga sama, sigma dari PN per P0 dikali 100W yaitu segini dibagi sigma W dibagi 11.400 juga. Hasilnya adalah 111,4. Nah, sekarang kita bandingkan angka indeks ini dengan angka indeks yang diperoleh dengan metode agregat tertimbang dengan rumus last payers. Dengan rumus ini kita dapatkan angka indeks tahun 84 adalah sebesar 106,36, sedangkan angka indeks tahun 85 adalah sebesar 111,4. Sekarang mari kita lihat hasil angka indeks dengan menggunakan agregat tertimbang metode last payers. Dan hasilnya sama ya, indeks harga tahun 84 adalah 106,36 dan indeks harga tahun 85 adalah 114,4. Berikutnya kita akan membahas macam-macam indeks harga. Ada 3 macam indeks harga serta penggunaannya, yaitu indeks harga konsumen, indeks perdagangan besar, dan implicit price deflator yang akan dijelaskan berikut ini. Pertama, indeks harga konsumen atau disingkat IHK. IHK dirancang untuk mengukur perubahan harga dari sekeranjang barang-barang dan jasa-jasa tertentu yang dihitung dengan metode agregat tertimbang rumus last payers.
Karena rumus ini menggunakan timbangan yang tetap, maka indeks harga konsumen hanya menunjukkan perubahan harga. Dalam penyusunan indeks harga konsumen, BPS mengambil data harga eceran dari 44 kota terbesar di Indonesia. Sekeranjang barang dan jasa yang digunakan dalam penyusunan indeks harga konsumen ini sekitar 300 barang dan jasa dikelompokkan ke dalam subgolongan makanan, perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. Di samping indeks harga konsumen tahunan, BPS juga menerbitkan indeks harga konsumen bulanan. Indeks harga konsumen bukan suatu ukuran biaya hidup, sebab sekeranjang barang-barang dan jasa yang digunakan dalam menghitung indeks harga konsumen tidak memasukkan semua jenis biaya. Misalnya bermacam-macam pajak. Di samping itu, sebagian biaya hidup lebih ditentukan oleh gaya hidup atau selera dibanding harga. Pada saat ini, BPS belum menerbitkan indeks biaya hidup sehingga indeks harga konsumen sering digunakan sebagai pengganti indeks biaya hidup. Perbedaan antara indeks harga konsumen dan indeks biaya hidup mungkin menjadi kecil selama periodenya stabil, tetapi perbedaannya akan menjadi besar ketika terjadi perubahan dalam bidang pajak dan pola konsumsi. Pengetahuan tentang indeks harga konsumen diperlukan untuk mengetahui daya beli rupiah pada suatu periode. Misalnya, indeks harga konsumen tahun 86 mencapai 300, dengan IHK tahun 78 itu 100. Maka daya beli rupiah tahun 86 itu adalah sepertiga. Ya, yang berarti Rp1 yang dibelanjakan pada tahun 86 hanya mendapatkan sepertiga dari yang diperoleh atas pembelanjaan Rp1 pada tahun 78. Indeks harga yang berikutnya adalah indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen. Perhitungan indeks harga perdagangan besar juga menggunakan rumus last payers. Harga-harga yang digunakan dalam indeks diperoleh produsen barang-barang itu sendiri, bukan dari perdagangan besar. Pengetahuan tentang indeks harga perdagangan besar biasanya digunakan dalam kontrak jangka panjang yang memungkinkan terjadinya perubahan harga yang dapat berpengaruh terhadap kebijaksanaan suatu perusahaan. Perkembangan harga pada tingkat produsen akan membantu pengusaha maupun pemerintah dalam membuat penyesuaian atas kebijaksanaannya. Indeks harga berikutnya adalah Implicit Price Deflator atau IPD. Namun sebelum kita membahas definisi IPD, kita perhatikan dulu definisi dari Produk Domestik Bruto atau PDB. PDB adalah nilai seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh perekonomian suatu negara. Dengan menjumlahkan perkalian antara harga dan kuantitas pada periode tertentu dari seluruh barang dan jasa akhir akan diperoleh PDB yang berlaku. Karena PDB ini merupakan penjumlahan dari nilai, maka pertumbuhan PDB bisa disebabkan karena pertumbuhan harga atau kuantitas produksi. Jika ingin diketahui pertumbuhan PDB atas harga pada periode dasar, maka harus diketahui PDB pada tahun yang dipertimbangkan atas harga pada periode dasar, yang lebih dikenal dengan PDB harga konstan, di mana rumus dari PDB harga konstan ini adalah PDB harga berlaku dibagi indeks harga dikali 100. Indeks harga yang digunakan untuk mendeflasi PDB harga berlaku agar diperoleh PDB harga konstan dinamakan Implicit Price Deflator. Sehingga Implicit Price Deflator rumusnya adalah PDB harga berlaku dibagi PDB harga konstan dikali 100. Dan jangan dilupakan bahwa Implicit Price Deflator harus ditemukan sebelum mendapatkan PDB harga konsultan. Implicit Price Deflator biasanya dicari dengan rumus last payers. Implicit Price Deflator untuk periode N dengan periode dasar 0 dirumuskan sebagai berikut. Sigma PN Q0 dibagi Sigma P0 kali Q0 dikali 100. Karena PDB mengukur nilai seluruh barang dan jasa akhir, maka IPD merupakan suatu ukuran tingkat harga umum yang memasukkan lebih banyak barang dan jasa dibanding IHK. Berikutnya kita akan membahas tentang kriteria indeks yang baik. Fisher mengemukakan dua kriteria angka indeks harga yang baik, yaitu Time Reversal Test dan Factor Reversal Test. Time Reversal Test diterangkan seperti berikut. Jika I0N adalah indeks harga untuk tahun N dengan dasar tahun 0 dan IN0 adalah indeks harga tahun 0 dengan periode dasar tahun N, maka Time Reversal Test dilambangkan sebagai I0N dikali
I, N, 0 sama dengan 1. Penjelasan faktor reversal test membutuhkan pengetahuan tentang indeks kuantitas yang baru akan dibicarakan pada sesi berikutnya. Misalnya P adalah indeks harga yang menunjukkan perubahan harga dari periode dasar 0 ke periode N, dan Q adalah indeks kuantitas yang menunjukkan perubahan kuantitas dari periode dasar 0 ke periode N. Faktor reversal test menyatakan bahwa P kali Q akan menunjukkan perubahan nilai dari tahun dasar 0 ke tahun N. Secara simbolis bisa dinyatakan P dikali Q sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali Q0. Indeks harga dengan rumus last payers maupun PESC yang telah kita bicarakan di awal tadi tidak memenuhi kedua kriteria ini. Indeks Fisher yang merupakan rata-rata ukur dari indeks harga last payers dan PESC memenuhi kedua kriteria tersebut. Karena itu, indeks Fisher dinamakan Fisher's Ideal Index yang dirumuskan sebagai HIP sama dengan akar dari sigma PN Q0 dibagi sigma P0 Q0 dikali sigma PN QN dibagi sigma P0 QN. Berikutnya kita akan membahas masalah dalam penyusunan indeks harga. Beberapa masalah utama yang dihadapi statistikawan dalam menyusun angka indeks adalah yang pertama, masalah pemilihan sampel. Indeks harga konsumen memusatkan pada harga-harga yang dibayar oleh penduduk yang tinggal di beberapa kota, sehingga kurang tepat untuk diterapkan pada masyarakat pedesaan. Di samping itu, pemilihan barang-barang dan jasa-jasa yang diikut sertakan dalam perhitungan indeks didasarkan atas perasaan statistikawan sehingga tidak objektif. Masalah yang kedua adalah masalah timbangan yang sesuai. Suatu timbangan yang sesuai untuk suatu periode dapat menjadi tidak sesuai untuk periode yang lain. Misalnya, karena kenaikan harga minyak secara tajam, maka masyarakat menggeser konsumsinya ke arah bahan bakar yang lain yang pada gilirannya akan menurunkan produksi atau penjualan minyak. Akibatnya, angka indeks yang diperoleh menjadi overestimate karena masih digunakan timbangan ketika produksi minyak belum menurun. Permasalahan yang ketiga adalah masalah perubahan kualitas. Perubahan teknologi yang terjadi selama perjalanan waktu mengakibatkan perubahan kualitas. Perbaikan kualitas pada umumnya akan meningkatkan harga. Bila ini terjadi, maka akan sangat sulit untuk melakukan penyesuaian dalam indeks harga yang bebas dari pengaruh perubahan kualitas. Masalah yang keempat adalah masalah pemilihan tahun dasar yang sesuai. Kriteria untuk menentukan periode dasar adalah 1. Periode yang normal dan paling akhir. Sedapat mungkin dihindari periode lesu dan makmur. Yang kedua, merupakan tahun dasar bagi indeks-indeks yang lain agar mudah dibandingkan. Dengan adanya beberapa masalah ini, maka angka indeks harus digunakan secara hati-hati. Artinya kita mengetahui sebanyak mungkin tentang indeks yang akan dipakai. Berikutnya, kita membahas indeks dari kuantitas tertimbang. Indeks kuantitas tertimbang dihitung dengan dua rumus, yaitu rumus agregat dan rumus rata-rata relatif. Dalam rumus agregat, timbangan yang digunakan adalah harga pada periode dasar. Dalam rumus rata-rata relatif, timbangannya adalah nilai rupiah yang dibelanjakan atau diproduksi pada periode dasar. Indeks kuantitas agregat untuk periode N dengan periode dasar 0 adalah indeks kuantitasnya itu adalah sigma P0 dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100. Sedangkan indeks kuantitas rata-rata relatif untuk periode N dengan periode dasar 0 adalah sigma Qn per Q0 dikali 100W dibagi sigma W. Berikutnya kita akan membahas timbangan nilai tambah. Indeks kuantitas metode agregat menggunakan timbangan harga pada periode dasar. Harga itu menunjukkan peranan masing-masing barang yang dihasilkan. Seringkali harga bukan merupakan timbangan yang tepat karena harga suatu barang terdiri dari komponen-komponen harga bahan yang digunakan maupun nilai tambah yang diberikan selama proses produksi. Karena itu, penggunaan nilai tambah sebagai timbangan menjadi lebih baik. Sehingga simbol P0 pada rumus agregat tertimbang bukan lagi sebagai harga, tetapi merupakan nilai tambah pada periode dasar. Berikutnya kita membahas indeks produktivitas. Produksi mempunyai arti yang berbeda dengan produktivitas. Produksi itu berarti jumlah output, sedangkan produktivitas adalah suatu rasio antara output dengan input. Jika input yang digunakan hanya tenaga kerja, maka rasio itu adalah produktivitas tenaga kerja. Tetapi dalam proses produksi seringkali menggunakan bermacam-macam input, misalnya tenaga kerja, mesin-mesin, tanah, dan lain-lain.
Sehingga rasio antara jumlah output dengan semua inputnya dinamakan produktivitas seluruh faktor produksi atau total productivity. Nah, oke, jadi terkait dengan produktivitas, sekarang kita akan menghitung indeks produktivitas jam kerja. Misalnya, pada periode N yang mempekerjakan 400 jam kerja dihasilkan 200 sepatu, maka produktivitas periode N-nya itu adalah 200 sepatu dibagi 400 jam kerja, yaitu 0,5 sepatu per jam kerja. Jika pada periode dasar untuk membuat jumlah sepatu yang sama, yaitu 200, diperlukan 500 jam kerja, maka produktivitas periode dasarnya adalah 200 sepatu dibagi 500 jam kerja, yaitu 0,4 sepatu per jam kerja. Sehingga indeks produktivitas sepatu pada periode N adalah produktivitas periode N dibagi produktivitas periode dasar dikali 100. Produktivitas periode N-nya sendiri nilainya 0,5 ya, ada di bagian atas, sedangkan produktivitas periode dasarnya itu 0,4 ya. Sehingga nilai ini sama dengan 0,5 dibagi 0,4 dikali 100, yaitu 125. Nah, ada cara lain dan yang lebih populer untuk menghitung indeks produktivitas, yaitu indeks produktivitas jam kerja sama dengan jam kerja yang digunakan untuk membuat sejumlah tertentu output pada periode dasar dibagi jam kerja yang digunakan untuk membuat sejumlah tertentu output pada periode N dikali 100. Contohnya, pada tahun 1990, suatu industri barang-barang kulit membutuhkan 1 jam kerja per sepatu, setengah jam kerja per ikat pinggang, dan 2 jam kerja per tas. Pada tahun 1995, industri tersebut menggunakan 500.000 jam kerja untuk menghasilkan 120.000 sepatu, 80.000 ikat pinggang, dan 200.000 tas. Hitunglah indeks produktivitas industri tersebut untuk tahun 1995 dengan periode dasar 1960. Nah, kita akan gunakan rumus yang ini ya. Nah, jadi kita akan hitung berapakah jam kerja yang digunakan untuk membuat sejumlah tertentu output pada periode dasar. Periode dasarnya tadi itu tahun 90 ya. Jadi kita akan hitung jam kerja yang digunakan untuk membuat sejumlah barang tadi ya pada tahun 90. Ya, pada tahun 90 untuk membuat 120.000 sepatu kan diperlukan 120.000 dikali 1 jam kerja per sepatu, yaitu 120.000 jam kerja. Nah, untuk ikat pinggang itu diperlukan 80.000 dikali setengah jam, ya kan? Setengah jam kerja per ikat pinggang, yaitu 40.000 jam kerja. Sedangkan untuk membuat tas ini diperlukan 2 jam kerja untuk tiap tas ya. Jadi, untuk membuat 200.000 tas, kita butuh 200.000 dikali 2 jam kerja, yaitu 400.000 jam kerja. Sehingga totalnya ya, total jam kerjanya ini pada tahun 1990 ini untuk mendapatkan 120.000 sepatu, 80.000 ikat pinggang, dan 200.000 tas itu adalah 120.000 ditambah 40.000 ditambah 400.000, yaitu 560.000 jam kerja untuk membuat sejumlah barang seperti yang dihasilkan pada tahun 1995 ya. Jadi diperlukan 560.000 jam kerja pada tahun 90 ini untuk menghasilkan 120.000 sepatu, 80.000 ikat pinggang, dan 200.000 tas. Sedangkan pada tahun 1995 ini jumlah waktu yang digunakannya di sini sudah ada yang 500.000 jam kerja untuk mendapatkan 120.000 sepatu, 80.000 ikat pinggang, dan 200.000 tas. Jadi indeks produktivitas jam kerja tahun 95 itu adalah jumlah jam kerja yang diperlukan untuk membuat sejumlah barang-barang ini pada tahun 1990 dibagi jumlah jam kerja yang diperlukan untuk membuat sejumlah barang ini pada tahun 95 dikali 100. Hasilnya adalah 112. Jadi, indeks produktivitas industri tersebut untuk tahun 95 dengan periode dasarnya tahun 90 itu adalah 112. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai indeks harga ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.